Sorotan berikutnya, Saudara, mengantisipasi gangguan layanan imigrasi akibat lumpuhnya server Pusat Data Nasional Kemenkominfo, penumpang datang ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten lebih awal. Hingga Sabtu siang, sistem keimigrasian di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta masih terkendala. Selagi pemulihan, petugas mengatur antrean dan menambah jumlah personil pemeriksaan untuk mencegah penumpukan penumpang seperti hari Kamis lalu. Calon penumpang tujuan luar negeri mengantisipasi gangguan layanan keimigrasian dengan berangkat lebih awal ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena takut ada dampak nanti kita nggak ketinggalan pesawat, jadi berangkat lebih awal. Kami penerbangan sebenarnya jam 9:30. Tadi berangkat lebih pagi, ini jam 8 udah tiba di sini. Terus kami berangkat dari rumah mengantisipasi jam 7 sampai di bandara jam 8 kurang. Sedangkan di sini bukanya untuk bagasi itu jam 8.50. Nggak apa-apa kami menunggu, yang penting lancar. Pastinya datang lebih cepat sih, sekarang aku kayak 4-5 jam sebelum berangkat deh. Karena kalau imigrasi di Indonesia agaknya masih lama ya Mbak, kalau misalnya error kayak gitu. Jadi ya kita takutnya daripada nggak kekejar flightnya, jadi lebih cepat aja sih gitu. Jumat malam, Dirjen Imigrasi Silmi Karim meninjau langsung server layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang yang menyebabkan antrean panjang sehari sebelumnya. Silmi menyebut penumpukan penumpang hari Kamis terjadi karena saat server mengalami kelumpuhan, penumpang reguler dan haji tiba bersamaan. Untuk mencegah penumpukan pemeriksaan dokumen penumpang, Ditjen Imigrasi telah menyiapkan 45 konter layanan manual dengan 90 petugas di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sudah lebih terkendali ya, saya lihat antrian, saya bahkan tadi mencatat berapa lama pelintas itu berproses di counter ya. Saya rasa tidak terlalu lama, masih hitungan 10-20 menit ya, karena di sini teman-teman juga sudah lebih bisa mengantisipasi ya, walaupun masih sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta maaf atas gangguan server Pusat Data Nasional yang berakibat gangguan pada sejumlah layanan publik, salah satunya sistem informasi keimigrasian di bandara. Kemenkominfo menyebut sebagian layanan keimigrasian telah kembali beroperasi. Langkah pemulihan masih terus dilakukan dan untuk memperlancar layanan keimigrasian dijalankan dengan kombinasi verifikasi manual. Langkah-langkah pemulihan terus kami lakukan dengan perkembangan sebagai berikut. Pertama, sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi. Sebagian layanan melalui autogate di Bandara Soekarno-Hatta telah kembali beroperasi secara bertahap. Sedangkan layanan autogate di bandara lain masih terus diupayakan pemulihannya. Agar proses keimigrasian dapat berjalan terus, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan. Kapolri melakukan asesmen dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mencari tahu penyebab lumpuhnya server Pusat Data Nasional Kemenkominfo yang mengakibatkan gangguan layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Kapolri, jika memang ada dugaan pidana serangan siber, polisi akan memproses hukum. Saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan cyber, kita memiliki kerjasama dengan PSSN untuk melakukan semacam asesmen riset. Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidananya diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan
join dengan teman-teman yang membidangi cyber, saya kira itu. Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek Pratama Persada mengungkap ada indikasi server PDN Kemenkominfo yang melayani sistem keimigrasian lumpuh akibat terkena serangan siber. Menurut Pratama, kalau sistem backupnya cukup baik, pemulihan tak akan memakan waktu lama. Pratama juga mengingatkan potensi pencurian data pribadi seperti paspor dari peristiwa ini. Dari indikasi-indikasi yang ada, kemudian dari pengalaman yang selama ini kita dapatkan, ini seperti terkena serangan peretas dan metode yang digunakan adalah pengiriman ransom, jadi kena ransomware sehingga sistem yang ada di server PDN, terutama sistem yang dimiliki oleh imigrasi, rusak. Kalau sampai si peretas ini tidak hanya melakukan ransom tetapi juga melakukan pencurian data, artinya data-data paspor kita mungkin sudah dicuri oleh mereka. Lantas saudara, bagaimana layanan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta selagi server Pusat Data Nasional Kemenkominfo ini belum sepenuhnya pulih? Sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dipo, selamat sore. Apakah sampai dengan sore hari ini masih terjadi penumpukan pemeriksaan keimigrasian penumpang di SUTA? Termasuk juga apa langkah yang diambil oleh pihak terkait ini agar tidak terjadi antrean panjang seperti sebelumnya? Ya, selamat sore Niluh dan juga saudara. Kalau kita berkaca pada fakta di lapangan, tentunya kita harus melakukan observasi, tetapi sayangnya kita tidak bisa masuk lebih jauh ke area kedatangan karena tentu ada aturan yang kemudian diterapkan oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya pada saat pengecekan imigrasi terkait dengan keamanan dan lain sebagainya. Tapi tadi kami mencoba untuk menanyakan sejumlah penumpang, apakah kemudian kondisi di dalam ini masih terjadi antrian panjang dan berapa lama kemudian mereka harus menunggu. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang baru saja tiba dari Spanyol sekitar pukul 2 siang hari tadi. Ia menunggu, mengaku membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam gitu untuk kemudian menyelesaikan sejumlah verifikasi yang kemudian dilakukan oleh pihak imigrasi. Artinya ini memakan waktu yang cukup panjang dan tentu ada indikasi bahwa betul proses verifikasi ini nampaknya sebagian masih dilakukan secara manual. Ini juga yang kemudian sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh pihak Kominfo. Meskipun sebagian layanan keimigrasian khususnya adalah autogate ini sudah dapat mulai beroperasi, tetapi ini dikombinasikan dengan verifikasi yang dilakukan secara manual oleh pihak imigrasi. Tentu hal ini sekali lagi masih harus kami konfirmasi seberapa dalam tanda kutip parah gitu ya. Server error ini berdampak kepada kemudian pemeriksaan yang dilakukan kepada para penumpang. Apakah kemudian betul masih cukup panjang antrian di dalam atau tidak, ini kita masih harus konfirmasi lagi kepada pihak-pihak terkait. Tetapi sebelumnya seperti yang juga tadi sudah disebutkan bahwa Dirjen Imigrasi Silmi Karim juga sudah memantau secara langsung, baik itu di pintu keberangkatan maupun di pintu kedatangan terkait dengan bagaimana kemudian layanan imigrasi ini harus tetap berjalan untuk kemudian mengakomodir proses verifikasi yang harus dilakukan kepada para penumpang. Oleh karenanya pihak dari imigrasi sudah menyediakan sejumlah langkah, beberapa diantaranya ialah menambah 100 personil begitu ya di tempat pemeriksaan imigrasi ataupun di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk kemudian menambah amunisi dalam tanda kutip begitu ya untuk kemudian proses pemeriksaan ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan juga efektif. Kemudian juga melakukan proses backup data, tentu juga memperlakukan sistem passenger analysis untuk kemudian mengantisipasi jika ada penumpang daftar cekal yang melintas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir tentu juga menyediakan ruang tunggu tambahan dengan 100 kursi untuk kemudian dapat digunakan baik oleh WNI dan juga WNA agar tidak terjadi antrian dari para penumpang, Nilu. Terima kasih Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.